Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat apa saja ketika kalian menonton video ini. Dan intinya selamat datang di Korkal Siniar. Dan kita kembali lagi muncul di layar televisi Anda dan layar HP Anda ya masing-masing. Untuk episode yang spesial kali ini ya. Dan saya ngomong begini di semua episode. Enggak, ini beneran spesial karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang tokoh pemuda ya Kalimantan Timur, dalam rangka menjelang atau setelah ini, nanti tergantung tayangnya kapan ya. Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda ya, yang biasanya diperingati pada tanggal 28 Oktober. Nah, siapa dia? Sudah hadir di studio bersama saya, Bang Ones Dejong. Selamat siang, Bang. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah, siap. Nah, buat teman-teman yang belum kenal ya, Bang Ones ini cukup banyak malang melintang di organisasi dan pergerakan di Kalimantan Timur ya. Mungkin buat teman-teman aktivis yang politisi juga, mungkin juga sudah sering melihat atau ketemu dengan Bang Ones ini untuk berdiskusi atau barangkali berada dalam satu pergerakan yang sama. Tapi kita tidak akan ngebahas lama-lama tentang bagaimana Bang Ones dalam aksinya di pergerakan, tapi kita akan ngebahas bagaimana sih sebenarnya pemuda itu ya harusnya bisa berkontribusi atau paling tidak eksis untuk tetap menjaga semangat pemuda ya kan. Tanggal 28 November tahun 1928, iya kalau masalah ya, nanti kalau saya dikoreksi ya. Itu adalah para pemuda Indonesia pada waktu itu, bahkan belum ada nama Indonesia sebagai sebuah negara, sudah berkumpul kemudian membicarakan bagaimana untuk adanya sebuah persatuan. Menurut Bang Ones sendiri nih Bang, gimana sih sebenarnya sebaiknya seorang pemuda itu, khususnya di daerah seperti Kalimantan Timur ini ya, yang dalam tanda petik selalu kita sampaikan di mana-mana, bentar lagi sebagai IKN, bentar lagi sebagai entah jadi atau tidak. Gimana sebagai pemuda kita seharusnya bersikap Bang Ones? Apakah kita mesti melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita di tahun-tahun sebelum kemerdekaan, atau gimana Bang ini Bang? Ya, yang menarik sih. Yang pertama tentunya kalau bicara terkait dengan Sumpah Pemuda ya, bahwa zaman dulu pemuda-pemuda zaman dulu waktu mau mengucapkan atau mengikrarkan Sumpah Pemuda itu, mereka memang agak susah karena memang masih dikekang oleh penjajah. Tapi pada hari ini kita tidak bicara lagi tentang berbangsa satu, bertanah air satu, atau berbahasa satu, tetapi kita berbicara tentang bagaimana aktualisasi dari sumpah yang sudah diikrarkan itu, sehingga pemuda hari ini diharapkan bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan yang konkret. Karena apabila di saat Sumpah Pemuda kita cuma merayakan seremonial yang tidak ada esensinya, ya saya anggap itu cuma omong kosong belaka. Ya, tapi harapan kita semoga ada kreativitas dan inovasi pemuda, khususnya Kalimantan Timur, pemuda-pemuda yang Kaltim, untuk bagaimana bisa bersaing dengan pemuda-pemuda yang ada di luar daerah. Itu dia, menarik ya. Berarti memang sebenarnya tidak harus lagi berbicara soal bikin upacara, bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial gitu Bang ya, tapi lebih kepada aksi nyata gitu Bang ya, aksi nyata untuk merepresentasikan perjuangan atau eksistensi sebagai pemuda. Nah, Abang sendiri kan buat teman-teman yang belum tahu ya, Bang Ones ini adalah sehari-hari bekerja sebagai lawyer ya Bang ya, sebagai pengacara. Biasanya kan kalau bekerja sebagai lawyer, sebagai pengacara kan relatif lebih mudah barangkali Bang ya untuk bisa melakukan advokasi terhadap masalah-masalah masyarakat. Gimana dengan teman-teman yang mungkin tidak bekerja pada lini-lini seperti yang Abang kerjakan? Nah, ada ini nggak Bang? Mungkin barangkali tips atau masukan buat teman-teman supaya tetap bisa yang seperti Abang bilang, mengaktualisasi diri sebagai pemuda Indonesia dengan semangat Sumpah Pemuda, tapi tidak harus berada di lini-lini yang advokatif dan lain sebagainya Bang. Ya, tentu banyak ya hal-hal yang bisa dilakukan pemuda hari ini. Bukan hanya bekerja dalam bidang hukum, tapi ada juga bidang-bidang lain yang bisa mereka pakai sebagai jalur untuk membantu masyarakat atau mengaktualisasikan kreativitas dan inovasi. Dalam hal ini kan tentunya mereka juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha atau
ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, ya di mana bahwa hari ini kita tahu bahwa masyarakat kita di Samarinda kan lagi tertimpa banjir nih, musibah banjir. Banjir Tentunya harapan kita bahwa ada gerakan-gerakan pemuda yang coba untuk bagaimana membantu menyalurkan sembako dan lain sebagainya agar bisa mengurangi beban yang dihadapin oleh masyarakat. Bahkan lebih baik lagi kalau misalnya bisa membantu pemerintah untuk mencarikan solusi gitu Bang ya. Dengan konsep yang digaungkan oleh teman-teman yang akhir-akhir ini juga ada bahwa itu rakyat membantu rakyat ya. Rakyat membantu rakyat, warga bantu warga. Itu dia. Jadi tidak serta-merta ketika kita bicara soal Sumpah Pemuda, semangat Sumpah Pemuda tidak mesti harus ada di lini-lini yang advokatif gitu Bang ya, tapi bisa tetap berkarya sesuai dengan passionnya masing-masing selama itu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bang Ones, kalau boleh diceritain gak sih Bang waktu Abang masih banyak berkecimpung langsung di dunia pergerakan, bagaimana sih sebenarnya teman-teman di Kaltim ini khususnya pemuda ya, dengan apa yang terjadi sekarang Bang? Kalau boleh dibandingkan, apakah semangatnya masih sama dengan senior-senior yang waktu itu masih aktif di lapangan atau dengan yang sekarang nih Bang? Kalau untuk dia pergerakan sendiri, selagi saya masih menjadi aktivis, tentu bahwa semangat pergerakan atau arah pergerakan itu agak berbeda dengan. Agak berbeda. Karena hari ini kita dipengaruhi oleh globalisasi. Sehingga memang ada slogan yang lucu ya. Kalau dari dulu Bung Karno bilang beri saya 10 pemuda maka akan kugoncang dunia. Tapi hari ini kita bisa bilang beri saya 10 pemuda maka akan ku update status. Ada 10 pemuda ngumpul bikin TikTok Bang ya. Gitu ya. Jadi kan itulah agak sedikit lucu, cuma memang inilah perkembangan dunia yang memang harus kita terima. Globalisasi yang tidak bisa kita tolak. Tinggal bagaimana para pemuda hari ini mereka bisa menyesuaikan diri, beradaptasi dengan globalisasi ini, sehingga kritik-kritik atau gerakan-gerakan yang mereka bangun itu tetap mengacu kepada kemajuan teknologi, tidak meninggalkan itu. Tapi identitas harga diri atau jati diri bangsa kita ya tetap ada. Siap. Bang, kan salah satu poin penting dari Sumpah Pemuda itu adalah berbahasa satu bahasa Indonesia. Kalau Abang melihat sendiri, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, apakah ada pergeseran nilai nggak sih Bang kalau menurut Abang dalam tata berbahasa kita Bang? Kalau saya melihat secara umum memang ada pergeseran. Artinya bahwa hari ini kita belum percaya diri untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Kita masih terinfluensi oleh bahasa-bahasa asing yang memang bisa dikatakan tidak proporsional ya. Sehingga harapan saya bahwa mari kita sebagai pemuda hari ini jangan ragu untuk menggunakan bahasa Indonesia. Di negara luar aja bahasa Indonesia itu sudah dijadikan kurikulum di dalam kampusnya, seperti di Vietnam, di Korea Selatan, di Australia itu bahasa Indonesia itu masuk dalam kurikulum untuk pendidikannya. Walaupun juga tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Indonesia, bahasa asing terutama bahasa Inggris barangkali Bang ya, juga merupakan life skill yang perlu dikembangkan tanpa melupakan penggunaan bahasa Indonesia gitu Bang ya. Kalau poin yang kedua kan berbahasa kemudian berbangsa. Nah, ini kita suka bingung gitu memaknainya itu seperti apa Bang. Kalau Bang Ones sendiri sebagai orang yang pernah turun langsung ketika aktif sebagai aktivis, itu bagaimana Bang memaknai berbangsa satu bangsa Indonesia tuh dalam konkretnya tuh seperti apa gitu Bang? Konkret berbangsa itu adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan. Kita bisa menerima keberagaman yang ada di negara kita. Bicara Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Dalam artian bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini kan beragam suku, beragam budaya, beragam agama. Sehingga mari bagaimana kita bisa menjaga keutuhan itu sehingga tidak terpecah-pecah. Di Kalimantan sendiri, bagaimana di Kalimantan Timur kita menjaga agar tidak terjadi konflik horizontal antara sesama suku dan juga konflik terkait dengan agama dan sebagainya. Saralah itu yang kita jaga agar itu sampai terjadi. Kalau Abang sendiri nih kan sebagai seseorang yang ya bisa dikatakan bukan asli Kalimantan Timur. Nah, bagaimana Abang melihat penerimaan teman-teman gitu di sini gitu Bang?
sedikit mengutip kata-katanya almarhum Pak Sukani ya, bahwa kalau bicara pemuda Kaltim itu adalah pemuda yang memang bekerja dan tinggal di Kalimantan Timur, cuma kebetulan lahir di daerah lain. Oke. Ya, jadi saya ini pemuda Kaltim. Oh, itu dia teman-teman ya. Jadi itu dia. kalau untuk penerimaan terhadap kita sebagai warga pendatang, tentunya kembali kepada pribadi kita sendiri. Saya sendiri selalu mengingat pesan dari orang tua bahwa ketika merantau itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua bahwa penerimaan terhadap warga pendatang di Kalimantan Timur ini sangat baik. Sangat baik. Seperti di organisasi daerah yang pada hari ini saya juga bergabung di dalam Majelis Organisasi Daerah Nasional. Majelis MODN. Organisasi Daerah Nasional. Ya. Oke. Jadi MODN itu merupakan sebuah wadah penyatuan dan perjuangan dari masyarakat Kalimantan, bahkan untuk seluruh Indonesia lah. Oke, diharapkannya bahkan menjadi seluruh Indonesia gitu Bang ya. Oke, artinya bahwa secara umum gitu kalau dikatakan penerimaan teman-teman di Kalimantan Timur ini khususnya yang mungkin lebih dulu tinggal di sini gitu ya dengan teman-teman yang baru datang itu relatif cenderung baik gitu Bang ya. Maksudnya tidak tidak ada gesekan-gesekan yang terlalu keras gitu Bang ya. Oke. Terus tadi Abang sempat singgung soal MODN ya. Menarik nih Bang ya. Karena saya sendiri mengamati bahwa di Kalimantan Timur ini banyak sekali organisasi-organisasi berbau kedaerahan Bang ya. Mulai dari yang kedaerahan bersifat yang ada di Kalimantan Timur, baik juga yang berasal dari luar Kalimantan Timur sampai bahkan yang dari luar pulau gitu ya, seperti organisasi Jawa, Bugis, Sulawesi Selatan dan lain sebagainya. Nah, MODN ini kemudian apakah ditujukan untuk mewadahi hanya teman-teman yang ada di Kalimantan Timur atau juga nantinya akan bisa mewadahi teman-teman yang berada di luar Kalimantan Timur? Ya, MODN ini berangkat dari kesadaran kolektif dari teman-teman organisasi daerah yang ada di Kalimantan Timur. Sehingga bahwa tujuan berdirinya MODN ini adalah menjadi wadah perekat bagi seluruh organisasi daerah yang ada di Kalimantan Timur. Bukan hanya organisasi lokal dari suku-suku ada asli dari Kalimantan Timur, tapi suku-suku pendatang juga akan bergabung di situ. Oh, luar biasa. Siap. Karena kita sekarang udah berbicara tentang bagaimana menyambut ibu kota negara ya. Ibu kota negara. Ya, sehingga kita tidak harus memisahkan diri atau mengkotak-kotakan diri antara organisasi asli daerah dengan organisasi-organisasi dari warga pendatang. Oke, siap. Ini semangatnya luar biasa sebenarnya Bang ya. Sangat sumpah pemuda sekali gitu Bang ya. Lalu kalau konkretnya Bang sejauh ini apa yang sudah dilakukan untuk kemudian mewujudkan cita-cita MODN ini Bang? Langkah konkretnya sekarang memang kita lagi ada persiapan untuk melakukan Munas pertama. Munas Bang, ya, berarti ini akan jadi organisasi nasional gitu Bang ya? Jadi organisasi nasional. Selanjutnya bahwa komunikasi yang dibangun sudah terjalin dengan suku-suku organisasi-organisasi lain yang ada, baik itu paguyuban ataupun organisasi masyarakat lain yang ada di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan. Di Kalimantan sekarang kita akan melakukan silaturahmi ke Kesultanan, baik itu di Kutai Kartanegara maupun di Banjarmasin. Kita akan melakukan silaturahmi. Oke, siap. Kalau secara secara angka gitu Bang, kalau boleh dipresentasi gitu Bang, dari 1 sampai 100 udah berapa persen Bang persiapan untuk kemudian bisa menggelar sebuah Munas gitu Bang? Kalau secara angka persiapan kita udah 80%. 80%. Boleh disebutin nggak sih Bang tokoh-tokoh mungkin yang terlibat nih biar teman-teman penonton Korkal Siniar yang itu tahu ya. Iya. Boleh nggak Bang? Tokonya itu ada Bang Mahfud, ada Bang Abraham Ingan, ya, ada Bang Happy Destrian, ada siap. Bang Eliansa, ada Bang Eliansa, ya, dan juga masih banyak lagi ya. Dan banyak satu ya. Intinya adalah mereka ini pemuda-pemuda atau tokoh-tokoh Kalimantan Timur yang punya kesadaran untuk kemudian membentuk organisasi ini gitu Bang ya. Oke, siap. Kalau rencana untuk Munasnya nih kapan nih Bang? Munasnya kemarin kita merencanakan 28 Oktober sih, pas bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, tapi kena ada hal-hal teknis yang memang belum diselesaikan sehingga mungkin akan kita undur sampai bulan November. Diundur sampai dengan November. Oke. Artinya kalau kan tadi disebutkan kemungkinan besar bisa jadi sebuah organisasi yang sifatnya nasional. Iya.
apakah sudah ada komunikasi Bang, misalnya dengan organisasi-organisasi yang dalam tanda kutip berada di luar Kalimantan Timur atau bahkan di luar Kalimantan? Kalau untuk komunikasi sejauh ini memang sudah ada komunikasi, tapi masih lewat via telepon dan sebagainya ya. Untuk bicara konkretnya pada saat pertemuan itu belum ada. Kita menunggu setelah Munas nantinya. Setelah selesai Munas baru kita akan coba untuk bagaimana bisa menggabungkan semua organisasi-organisasi daerah yang ada di Kalimantan dan juga yang ada di seluruh Indonesia. Nah itu kan pasti bukan sebuah pekerjaan yang ringan gitu Bang, karena kan sebuah organisasi apalagi kedaerahan pasti punya ego sektoral, punya ego kultural gitu. Bagaimana kemudian cara-cara yang akan dilakukan barangkali untuk menggait mereka untuk bisa terlibat dan kemudian kita mau bergabung di MADA. Ya tentunya kita lebih pada kegiatan-kegiatan sosial nantinya ya. Artinya kita mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Itu yang paling penting sih. Sehingga ada kesadaran sosial yang terbangun, kita bersama-sama mari membantu masyarakat yang tertimpa musibah atau ada bencana di daerah lain, kita akan coba untuk bantu. Lebih pada kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Berarti secara umum sesaat ini berarti komunikasi langsung kepada teman-teman yang ada di luar Kalimantan itu baru bersifat non resmi gitu ya. Oke. Tapi menarik sih idenya. Kalau boleh dikasih tahu nih Bang, ide untuk membuat sebuah organisasi yang mewadahi organisasi daerah di seluruh Indonesia itu munculnya dari siapa atau dari momen apa gitu Bang? Ide itu muncul dari teman-teman organisasi lokal ya, artinya penduduk asli daerah ya bisa dikatakan seperti itu, seperti Bang Maput, Bang Abraham Ingan, Bang Herli, Bang Happy Destrian, ya itu gagasan itu muncul dari mereka. Kenapa ya? Mereka berpikir bahwa sudah saatnya kita membentuk sebuah wadah untuk menyatukan semua organisasi ini. Jangan lagi kita terkotak-kotak atau terpisah-pisah. Jadi bagaimana kita berpikir ke depan untuk bagaimana membangun Kalimantan Timur di dalam menyambut ibu kota negara ya. Ibu kota negara. Siap. Artinya diharapkan juga MODN ini menjadi wadah untuk para pemudanya untuk eksis gitu Bang ya, supaya bisa kan terlihat menjadi wadah, dan MODN ini kan ke depan diharapkan bisa melahirkan tokoh-tokoh politik yang bisa berkancah, bisa mengambil panggung-panggung di nasional. Panggung-panggung nasional. Ya memang kalau kita perhatikan saat ini masih kurang Bang ya dari Kalimantan Timur Bang ya. Waktu ketika Bang Ones ditanyakan oleh teman-teman barangkali yang ada di luar Kalimantan Timur, kalau ada satu tokoh yang ingin Abang dorong sebagai seorang yang bisa berkiprah di kancah nasional, kira-kira Abang akan menyebut nama siapa? Ya, kalau hari ini tentunya saya belum punya nama ya. Ya, tapi harapan ke depan sudah ada memang figur-figur baru yang muncul, yang memang kita nilai bahwa dia mampu untuk mewakili Kalimantan Timur, untuk duduk di nasional di kancah nasional. Ya. Tapi kalau Abang melihat sendiri Kalimantan anak muda atau tokoh-tokoh pergerakan di Kalimantan Timur ini kualitasnya tuh seperti apa Bang? Kalau abang melihat secara objektif gitu ya, sebagai orang yang memang juga pernah terlibat langsung di lapangan gitu. Apakah kita selemah itu Bang sehingga tidak dapat porsi, atau memang kita hanya tidak kebagian porsi saja walaupun sebenarnya SDM kita udah bagus gitu? Sekarang bicara tentang perjuangan. Kalau bicara tentang perjuangan anak-anak muda ya kita secara SDM kita unggul. Cuma kalau bicara terkait porsi pembagian dari pusat ke daerah tentunya itu kembali kepada perwakilan kita yang ada di Senayan. Kalau boleh saya katakan bahwa apabila dibandingkan dengan daerah lain, ya dari Kaltim hari ini masih kurang. Mungkin masih tertidur ya. Masih tertidur, waduh, masih tertidur dong. Berarti memang harus ada yang membangunkan gitu Bang ya. Harus ada yang membangunkan agar biar mereka sadar untuk bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Siap. Bang, kan tidak sedikit juga masyarakat yang barangkali merasa bahwa Kalimantan Timur mah udah baik-baik aja, udah lancar-lancar aja gitu. Kan biasanya pergerakan itu selalu berangkat dari adanya kesadaran bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Nah, kalau menurut Bang Ones sendiri sebagai yang saya katakan berkali-kali yang sudah aktif juga di pergerakan dan juga sekarang masih juga aktif untuk mengurusi pergerakan organisasi daerah,
apa sih sebenarnya Bang, kalau boleh didiagnosis nih, kelemahan kita Kalimantan Timur ini yang kemudian membuat kita tertinggal gitu barangkali dengan daerah-daerah lain Bang? Kelemahan kita ya cuma satu, karena kita tidak bersatu. Kita tidak bersatu. Itu aja. Oke. Secara SDM kita unggul. SDM unggul, ada SDA juga bagus ya, gitu. Kita bagus. Cuma kita tidak bersatu. Kalau kita bersatu, saya yakin bahwa kita pasti akan lebih maju daripada daerah lain. Nah, itu dia teman-teman. Dan persatuan itu juga bagian dari amanat Sumpah Pemuda gitu Bang ya. Oke. Apa sih Bang menurut Bang yang kemudian bikin kita tidak bersatu gitu Bang? Apakah kita punya ego masing-masing kemudian mempertahankan itu atau gimana Bang? Ya, saya rasa ini kan akibat dari kesombongan kultural. Kesombongan kultural. Ya kan kita masih punya ego kesombongan kultural. Ya kan kita masih berpikir saya dari suku ini, ya kenapa saya dukung dia dari suku yang lain. Itu yang memang membuat kita tidak bisa punya salah satu perwakilan di kancah nasional. Kita sampai hari ini tidak punya menteri ya. Iya, betul. betul. Apalagi kalau kita mengharapkan untuk bisa punya calon presiden atau wakil presiden, menteri aja kita tidak punya. Menteri aja tidak pernah punya gitu Bang ya. Oke. Nah, buat teman-teman barangkali yang punya ide, punya usulan kira-kira tokoh Kalimantan Timur yang cocok untuk dicalonkan menjadi menteri, tulis di komen nanti ya. Saya mau tahu juga. Terus Bang Ones kan apa kalau kemudian kita tidak bersatu, upaya-upaya yang dilakukan semenjak kita merdeka sampai hari ini udah hampir 70 tahun gitu, sudah lebih 70 tahun. Permasalahan intinya itu apakah tidak bisa diperbaiki, kemudian kita tidak juga bersatu-satu, atau memang karena tidak ada goodwillingnya aja gitu Bang? Kan tidak ada keinginannya gitu. Ini bicara terkait keinginan ya. Kalaupun ada keinginan, ada kesadaran secara kolektif yang dibangun, saya yakin bahwa ini semua bisa diselesaikan. Tentunya ini menjadi tugas pemuda ya. Itu dia. Ya, tugas pemuda hari ini jangan cuma menjadi serdadu dari generasi tua ya, tapi bagaimana pemuda hari ini berpikir bahwa panggung ini adalah milik mereka, panggung ini adalah milik kita. Kita lah ke depan sebagai generasi, sebagai ujung tombak untuk bagaimana membangun daerah, membangun bangsa dan negara ini. Itu dia teman-teman pemuda ya, berarti yang sekarang mungkin barangkali sedang disibukkan dengan skripsi ya Bang ya, dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan sedang disibukkan dengan pekerjaan freelance ya, harus juga mempunyai kesadaran untuk bisa punya keinginan untuk nanti suatu hari kita akan memimpin gitu Bang ya. Karena apalagi kalau IKN-nya beneran pindah ke Penajam Pasir Utara, lebih dekat lagi gitu ya. Lebih dekat lagi. Artinya kesempatan untuk bisa masuk dan menjadi berkiprah di sana lebih luas gitu ya. Oke Bang, boleh ada yang mau diceritain lagi Bang selain kegiatan sehari-hari Bang, mungkin di MODN Bang? Di MODN sendiri kita memang lagi fokus untuk ke depan, kalaupun sudah munas kita akan mengadakan seminar ya, yang itu tentunya melibatkan tokoh-tokoh nasional. Ya, dan hari ini tokoh-tokoh yang sudah terkonfirmasi untuk hadir diantaranya Wakil Gubernur DKI ya, terus Pak Ganjar Pranowo sendiri. Pak Ganjar. Terus Habib Lutfi dari Pekalongan itu sudah konfirmasi, tinggal bagaimana undangannya menyusul. Tanggal. Pak Gubernur sendiri juga siap untuk hadir. Pak Isran. Pak Isran siap hadir. Dan beliau juga siap untuk menjadi ketua presidium dari MODN. Ketua awal gitu ya untuk mengawali organisasi ini. Bang, sejauh ini apa kendalanya Bang untuk MODN ini Bang? Apakah ada barangkali biasanya kan kalau organisasi yang sifatnya menyatukan ini pasti ada gejolak-gejolak, gesekan-gesekan dari bawah gitu Bang? Kalau ada kendala sih ada sedikit-sedikit, bahwa ada sebagian organisasi-organisasi daerah yang mungkin merasa tidak sejalan atau sepemikiran dengan kita yang ada di MODN. Tapi kita yakin bahwa ke depan mereka juga akan pasti bergabung dengan kita. Artinya memang ada yang belum menerima secara sepenuhnya gitu Bang. Oke. Kalau ini sih pertanyaan saya yang lama saya simpan Bang, bagaimana sih sebenarnya caranya, atau barangkali ada poin yang bisa Abang sampaikan untuk mengubah mindset masyarakat mengenai organisasi kedaerahan, karena selama ini
kita selalu berpikir, saya sendiri gitu kalau berbicara mengenai organisasi kedaerahan, berpikirnya pasti pragmatis gitu Bang. Wah ini apalagi nih kayak gitu kan, atau keuntungan apa lagi yang mereka dapat gitu. Nah, bagaimana, ada nggak sih Bang penjelasan yang mungkin mudah diterima oleh teman-teman penonton Korkal Siniar supaya bisa paling tidak punya sudut pandang yang baru mengenai organisasi daerah ini Bang? Ya tentunya kepada masyarakat Kalimantan Timur, marilah kita melihat bahwa organisasi daerah ini jangan dari sisi negatifnya, tapi ada sisi-sisi positif, bahwa ada pemuda-pemuda yang membentuk organisasi daerah ini memang punya tujuan dan niat untuk membangun Kalimantan. Nah, selama ini tuh kita melihat ada sedikit gesekan, itu bukan organisasinya tapi oknumnya. Sehingga jangan sampai diklaim bahwa itu adalah perbuatan dari organisasi. Dalam hal kita berkumpul di OMODN semuanya baik-baik saja, dan tujuan kita juga tujuannya tetap bagaimana memperjuangkan masyarakat Kalimantan Timur. Itu dia yang paling penting. Artinya bahwa kalaupun ada gesekan, kalaupun ada permasalahan, itu tidak merepresentasikan organisasinya gitu Bang ya. Nah, mungkin sebagai penutup nih Bang, pesan deh barangkali untuk pemuda, adik-adik kita di luar sana yang sedang berjuang dengan karirnya masing-masing, dengan pendidikannya masing-masing, supaya tetap mempunyai semangat Sumpah Pemuda gitu. Dan yang paling penting adalah sebelum kita berbicara jauh untuk membangun Indonesia, bagaimana juga membangun Kalimantan Timur gitu. Silakan Bang. Ya, pesan saya kepada para pemuda Kalimantan Timur, tetap semangat. Yang pertama tentunya marilah kita menempatkan posisi kita sebagai garda terdepan di dalam pembangunan bangsa ini. Marilah kita hadir untuk menyenangi hati masyarakat yang lagi gelisah, dan juga menjadi penentu apabila semua terlihat buntu. Menjadi penentu ketika sesuatu terlihat buntu. Oke. Itu menarik sih Bang, kalimat terakhir itu Bang. Bisa dijadikan quotes gitu ya. Menjadi penentu ketika misalnya buntu. Ketika misalnya ketika masih menjadi mahasiswa, ketika ada hal-hal yang disfungsi sosial, harus segera melakukan protes-protes gitu. Ketika menjadi seorang karyawan, ketika tidak terjadi keadilan di kantor, juga harus melakukan protes gitu Bang. Mungkin pemuda artinya bahwa sebagai mahasiswa kita menjadi mitra kritis dan mitra strategis. Dalam artian kita tidak hanya karena menjadi mitra bahwa tentu tidak mau mengkritisi hal-hal yang salah, yang dilakukan pemerintah itu salah. Seharusnya menjadi mitra kritis dan strategis itu dalam artian bahwa apabila ada kekeliruan atau ada kebijakan-kebijakan yang salah diambil pemerintah, itu juga harus dikritisi. Harus dikritisi, tentunya secara baik dan kritis yang konstruktif. Kritis yang konstruktif. Jadi dia teman-teman ya. Jadi kalaupun ada teman-teman kalian yang mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya untuk berada di organisasi, didukung saja gitu ya, didukung saja lah. Kalau kalian mungkin tidak tertarik di dunia organisasi secara langsung, fokus saja pada karir dan pekerjaan kalian gitu Bang ya. Yang penting itu adalah diniatkan untuk tetap bisa berkontribusi untuk pembangunan Kalimantan Timur dan tentu saja pembangunan Indonesia dengan semangat Sumpah Pemuda. Saya juga masih muda insya Allah mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ya Bang Ones ya. Terima kasih banyak sudah mau datang ke sini, kita ajak ngobrol-ngobrol. Lumayan jauh ya Bang dari Talang-Sari. Terima kasih sudah datang ke sini, dan teman-teman juga yang menonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, dan gunakan selalu protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan ya. Dan terima kasih sudah menonton. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi